Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Viata Airboom Phantom, satu lagi TWS dari Viata. Kira-kira gimana bunyinya? Langsung saja kita bahas. Sekarang kita langsung masuk saja untuk spek dan aksesorisnya. Nah, Viata Airboom Phantom ini sudah menggunakan Bluetooth 5.2 dan sudah menggunakan chipset Qualcomm QCC 3040. Menggunakan teknologi Qualcomm CVC atau Clear Voice Capture, yaitu teknologi yang ada echo cancellingnya dan noise suppressionnya untuk mic-nya. Nah, karena dia menggunakan Qualcomm, jadi Music Lover, kodeknya juga sudah pasti aptX. Dan tentu saja support juga SBC dan AAC. Untuk daya tahan buds-nya, itu Music Lover bisa pakai 8-10 jam. Jadi ini termasuk yang cukup panjang dan cukup lama daya tahannya. Nah, kemudian untuk case-nya itu bisa di-charge sampai 60 jam. Jadi ini termasuk yang panjang banget. Kayaknya ini salah satu TWS yang punya daya tahan paling panjang. Biasanya yang panjang-panjang itu digunakan untuk wireless headphone. Nah, ini TWS yang panjang ini kayaknya salah satunya baru Viata Airboom Phantom ini. Nah, yang gue juga suka sudah support fast charging dan ternyata ini juga sudah wireless charging Music Lover. Untuk ketahanan debu dan airnya sudah IPX5, jadi lumayan tahan nih untuk debu dan air. Jadi hujan gede masih aman Music Lover. Untuk dipakai olahraga aman. Dan satu juga fitur yang sangat menarik, TWS Airboom Phantom ini sudah support low latency, bahkan sampai 80 milisecond. Untuk aksesorisnya sangat sederhana dan nggak ada yang macam-macam. Music Lover dapat buds-nya, kemudian dapat charging case-nya, dapat tips. Nah, tipsnya ini cukup banyak Music Lover. Khas Viata, mereka selalu kasih lumayan banyak tips. Mereka ngasih 6 pasang tips, 3 pasang yang standar, ukuran SML tapi untuk tuning standar, dan 3 pasang untuk tuning bass. Music Lover juga akan dapat buku manual. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Nah, Music Lover untuk desain dan build quality-nya, untuk case-nya dulu kita bahas. Case-nya ini bahannya dari plastik, ya, nggak ada yang aneh-aneh, ya biasa saja. Kemudian finishing-nya doff, jadi kalau kita pegang itu nggak terlalu licin. Nah, untuk bentuk keseluruhannya itu bentuknya agak bundar. Ya, di bagian atasnya itu Music Lover akan dapat tulisan Phantom dan di bagian bawahnya ada tulisan Turbo dan ada design by Viata. Jadi sepertinya ini mereka mendesainnya sendiri. Nah, di bagian depannya Music Lover akan dapat indikator lampunya atau indikator lampu untuk charging. Di bagian belakang ada chargingnya sudah menggunakan USB tipe C. Bagian dalam dari tutupnya itu ada tulisan Qualcomm aptX. Kemudian di bagian dalamnya ini juga ada lampunya, ya, lampu kayak lampu light gitu, ambience light. Itu warnanya biru, ya biru muda gitu ya. Ini gue suka banget. Jarang banget menurut gue ada TWS yang menggunakan lampu seperti ini. Fungsinya kalau menurut gue itu kalau kita pakai malam-malam, mungkin lagi berpergian atau mungkin lagi istirahat gitu terus udah matiin lampu. Kadang-kadang kita kan agak susah untuk nyari TWS-nya. Nah, ini gampang banget karena ada lampunya dan lampunya keren. Nah, sekarang kita masuk ke buds-nya. Untuk buds-nya menurut gue ini termasuk yang cukup kecil. Ya, jadi berbeda dengan beberapa TWS yang sudah kita bahas kemarin-kemarin yang mungkin agak gede, bulky. Nah, ini tipikal yang agak imut gitu, yang agak kecil. Nah, bentuknya itu seperti TWS, cuman dia ada kayak tangkainya dikit, tapi bukan tipikal yang kayak AirPods Pro yang tangkainya panjang. Ini tangkainya cuman ya kayak keluar dikit aja. Ya, di bagian faceplate-nya ada indikator lampunya, kemudian ada logo V, Viata. Kemudian di bagian kayak tangkainya itu ada kayak grill. Gue pikir ini mungkin untuk mic-nya atau nggak tahu aksesoris atau desain gitu, gue juga nggak tahu ya. Tapi biasanya sih di bagian situ adalah mic. Nah, untuk nozzle-nya, tipikal nozzle yang standar aja, ya nggak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu pendek. Ukuran bore-nya yang gede. Kemudian tipsnya dikasihnya yang ya buat TWS yang pendek nozzle-nya. Kemudian seperti tadi kita bahas dapat 2 macam. Yang standar bagian bore-nya itu agak gede. Untuk yang bass bagian bore dari tipsnya itu termasuk yang kecil ukurannya. Untuk marking left dan right-nya itu ada di bagian dalam di bagian tangkainya, L untuk kiri dan R untuk yang kanan.
Nah, secara keseluruhan untuk desain dan build quality-nya gue suka banget. Yang gue suka banget sebenarnya desainnya. Untuk desainnya mungkin gue berani ngasih poin 8 karena gue suka banget lampunya itu. Ini keren banget menurut gue. Untuk build quality-nya ya lumayan aja lah. Mungkin gue kasih poin 7. Nah, sekarang kita akan bahas untuk koneksinya. Nah, untuk koneksinya Music Lover ini termasuk yang sangat cepat. Jadi Music Lover tinggal buka case-nya aja, itu langsung bisa kedeteksi sama device Music Lover. Dan untuk pairing awalnya, untuk deteksi dan pairing awalnya itu termasuk cepat banget. Nah, apalagi kalau sudah di save, itu begitu Music Lover buka, dia bisa langsung connect. Untuk pindah-pindah device-nya juga sangat mudah karena koneksinya termasuk cepat. Untuk latensi atau delay-nya, karena ini 80 millisecond, jadi kecil sekali, ini termasuk yang hampir tidak terasa, bahkan mungkin tidak terasa lagi gitu. Ya, karena memang low latency. Sekarang kita masuk ke fitting dan penggunaannya. Karena desain buds-nya yang kecil, jadi sebenarnya cukup mudah untuk masuk di kuping. Fittingnya juga cukup nyaman. Cuman buat gua, agak sedikit problem itu untuk cari fit untuk snug-nya. Kadang-kadang dia snug, kadang-kadang dia agak kayak loose. Jadi gua sedikit perlu effort untuk pasang supaya dapat isolation atau sealing yang baik. Tapi begitu Music Lover dapat, relatif cukup aman. Untuk navigasinya, bisa Music Lover lihat di caption-nya. Nah, yang gue juga suka Music Lover, yang tadi gue bilang, ini support wireless charging. Nah, seperti ini. Kalau kita taruh di atas wireless charging, otomatis dia nyala, langsung ngecas, dan langsung keisi untuk charging case-nya. Sekarang kita langsung masuk saja ke sound quality-nya. Ini pasti yang ditunggu-tunggu sama Music Lover. Nah, kita akan bahas dulu dari tuningnya. Arah suaranya ini aman dan safety banget Music Lover. Arah suaranya standar V-shape, bass-nya agak gede, mid-nya agak mundur, treble-nya agak tinggi. V. Ya, nah detailnya seperti ini. Untuk bass-nya, presentasinya ini agak sedikit berbeda dengan Viata pada umumnya. Biasanya kan karakter Viata itu warm, ya, kemudian bass-nya gede banget, cenderung bumi. Nah, untuk yang Phantom ini, gue termasuk suka untuk bass-nya. Bukan bass yang sangat gede, bumi, dan sampai nyebrang kemana-mana gitu ya. Tidak terkontrol, cukup deep, cukup cepat, punch-nya dapat, dan presentasinya termasuk baik. Nah, untuk mid-nya memang agak mundur, tapi tetap clear, tetap jernih untuk vokalan terutama. Dan masih cukup intimate. Ya. Yang gue juga suka, tidak ada rasa sibilance-nya atau yang peak-peaknya gitu. Ini nggak ada yang kerasanya. Nah, untuk treble ini agak benar-benar keluar dari pattern-nya Viata Music Lover. Biasanya Viata itu suka tipikal treble yang halus, smooth. Nah, untuk ini mereka berani membuat treble yang agak extend. Ya, jadi efeknya buat gua itu kedengaran lebih open, lebih airy, nggak ada rasa mendem-mendemnya. Gua sih untuk treble-nya cukup suka. Cuman mungkin yang agak sensitif sama treble mungkin perlu hati-hati. Nah, sekarang kita masuk ke teknis suaranya. Untuk teknis suaranya, untuk di kelas harga 699.000 atau 700 ribuan, termasuk yang bagus untuk teknis suaranya. Yang pertama kita bahas dulu dari detail dan clarity-nya. Nah, detail dan clarity-nya ini gue suka banget. Detailnya itu dapat banget, clarity-nya juga oke, resolusinya juga itu kerasa baik sekali. Ya, untuk kelas 700.000 ini termasuk bagus. Mikro detailnya kedengaran dengan baik, dan resolusinya juga bagus. Nah, untuk soundstage-nya termasuk cukup oke. Ya, pinpoint-nya bisa dapat, positioning-nya juga bisa dapat dengan baik. Terus 3D imaging-nya juga kerasa cukup luas. Mungkin yang nggak terlalu dalam itu bagian depth-nya. Ya, jadi memang bukan yang dalam banget. Ya, tapi untuk 3D-nya masih kerasa lah. Height-nya juga masih cukup oke. Nah, untuk separasi instrumennya ini termasuk yang bagus. Gue suka sih untuk separasi instrumennya benar-benar kepisah. Untuk noise floor-nya termasuk yang cukup jernih, cukup bersih. Jadi nggak kedengaran ada noise-noise yang ganggu. Gue juga sempat nyobain main game. Gue nyobain pakai PUBG. Nah, game PUBG, untuk main PUBG cukup enak, ya, nyaman.
pinpointnya dapat, step-stepnya bisa kerasa dengan cukup jelas. Kemudian arah tembakan juga kedengaran dengan jelas. Dan karena detail separasinya juga bagus, jadi kerasanya transparan gitu. Gambar kalau main game juga benar-benar kerasa jelas gitu gambar suaranya. Nah, untuk game Mobile Legends ini istimewa banget menurut gua. Yang pertama, karena sound effect di Mobile Legends itu kan banyak banget music lover. Tiap hero kan punya karakter masing-masing. Ada yang pukulan, tendangan, tembakan, sabetan pedang, dan lain sebagainya. Nah, karena ini separasinya termasuk bagus dan detailnya bagus, itu benar-benar kerasa detailnya dari sound effect-nya. Jadi untuk main game, terutama game-game seperti Mobile Legends, dapat banget. Untuk nonton film action dapat karena bassnya termasuk oke, ya, dan detailnya bagus. Jadi nonton film action dapat. Untuk film drama, gue lagi nonton ini nih, drama Korea, Descendant of the Sun, ya film lama sih. Dan gue cukup suka karena ternyata vokalnya juga masih clear, masih detail banget. Jadi aman banget untuk nonton film. Kesimpulan akhirnya Music Lover. Music Lover untuk Viata Phantom ini memang tuningnya agak berbeda dengan Viata yang lain. Tapi buat gue pribadi, ya ini referensi pribadi tentunya ya, tuning Viata series yang paling gue suka yaitu yang Phantom ini. Ya, dari tuningnya ya, bukan dari teknisnya, dari tuningnya, karena pas banget dengan gua. Bassnya oke buat gua, midnya oke, treble-nya oke. Nah, teknisnya juga lumayan lah. Didukung juga dengan fitur-fitur yang sangat baik seperti wireless charging, baterai yang tahan sampai 60 jam, sudah support aptX, latensinya yang kecil banget. Kayaknya ini bisa kita gunakan untuk macam-macam music lover. Untuk nonton film, untuk dengerin lagu, untuk main game apalagi. Kayaknya main game, gue agak garis bawahi ini kayaknya cocok banget untuk main game. Seperti tadi gue bilang, latensinya kecil, detailnya bagus, dan soundstage-nya lumayan oke. Ya, dan juga satu juga yang gue rekomendasikan ini, kayaknya music lover kalau mau pakai ini untuk traveling bakalan nyaman banget. Karena daya tahan baterainya bisa sampai 60 jam. Jadi kalau kita traveling kadang-kadang kan mungkin agak susah dapat charger, ya agak repot. Nah, ini karena daya tahan baterainya 60 jam, itu kita bisa pakai dalam waktu yang sangat lama, atau sangat panjang. Itu aja dari gua Music Lover. Tapi baiknya sih, kalau sempat nih Music Lover, cobain sendiri. Ya, audisi sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Oke? Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah!